Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi pada malam hari ini dalam acara Praise and Worship. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini tentunya kita sudah rindu untuk mau memuji Tuhan, untuk mau bersorak-sorak bagi Tuhan, untuk mau menyembah Tuhan. Maka sebelumnya saya ajak Bapak Ibu yang di sini maupun yang ada di rumah, mari kita ambil sikap saat teduh kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur sebab semua kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari dengan iman kita, dengan hati kita, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, dekat padamu adalah rinduku. Amin. Benar Tuhan. Setiap kataku, Engkau pun menunggu. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka di dalam-Mu, tak kusangka kami temukan kasih yang abadi. Temukan Terima kasih Tuhan. Satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan, Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Amin. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. dan tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. memandang wajah-Mu, Memandang wajah-Mu, amin. mengikuti Benar Tuhan, kebaikan, segala perkataan-Mu adalah kebenaran Tuhan. mengejar hadir-Mu Di dalam hidupku. kami mau menyembah-Mu, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, wajah-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. memandang wajah-Mu, mengejar hadir-Mu, Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. membawa sembahku, Membawa sembahku, menyatakan
dekat padamu, itulah rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. kami memasangkanmu, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari dengan setengah suara kita katakan memandang wajah-Mu. Memandang Benar wajah-Mu, Tuhan, memandang wajah-Mu, ikuti mengikuti semua kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami. mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau membawa hidup kami Tuhan, menyatakan semua sembah kami. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Benar Tuhan, seperti pujian kami Tuhan, kami katakan bahwa hanya dekat padamu Tuhan kami tenang, hanya dekat padamu ada pertolongan, hanya dekat padamu Tuhan kami aman, kami nyaman, kami terselamatkan, kami diluputkan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami mau memuji, kami mau bersorak-sorak untuk-Mu Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya boleh sapa sekali lagi untuk kita semua, Shalom. Kurang semangat yang ada di ruangan ini, Shalom. Dekat pada Tuhan membuat kita kuat, amin. Dekat pada Tuhan membuat kita semangat, amin. Kita harus amin itu, kita harus percaya itu. Sebab Dia adalah Allah, sumber kekuatan kita. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga, mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selama-lama. Allah sumber kuatku, Allah sumber
bersukacita untuk memuji Tuhan. Masih terus mau untuk memuji Tuhan? Mana suaranya? Masih mau memuji Tuhan? Yakini dan percaya bahwa di setiap kehidupan kita Tuhan pegang kendali. Amin. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya tangan di atas. Tuhan, Kau pegang kendali. Musim kehidupan, amin. Tuhan, Kau hadir. Kau pegang kendali. Pegang kendali. Ayo semuanya, kuat firman-Mu meneguhkan. Kuat firman-Mu meneguhkan. Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib, perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang. Amin. Namamu berkuasa, aku berwenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Amin. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, Tuhan, Kau hadir. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan. Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, dunia namamu berkuasa. Aku berwenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Tak perlu aku khawatir. Tak perlu aku khawatir, oh Tuhan berjanji kan menyertai. Amin. Dan ku teguhkan. Teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaib-Mu. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, dunia namamu berkuasa. Aku berwenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, dunia namamu berkuasa. Aku berwenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Amin. Kami menang. Sebab Engkau Allah yang bertindak. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
kita rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita rindu untuk dekat dengan Tuhan, tapi kita tahu bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, kita bisa ada sampai malam hari ini dan diizinkan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Maka mari kita mau agungkan Dia, kita mau serukan bahwa Tuhan, bukan dengan kekuatan kami mampu jalani hidup ini. Jikalau tanpa Engkau, maka kami binasa. Kami rindu untuk selalu dekat padamu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, Tuhan, dan berseru, pertolongan kami hanya daripada-Mu. pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. jangan lepaskan. Kaulah Harapan dalam hidup. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, Tuhan, bukan dengan kekuatan kami mampu sampai hari ini, tetapi itu semua karena-Mu. Bukan dengan kekuatanku, aku dapat jalani hidupku. Tanpa Kau Tuhan, Tanpa
Tes 1. Mari kita berdoa. Kami menyembah Tuhan malam hari ini, karena Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian. Dan kami sadar dan paham bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau merindukan kami dekat denganmu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa jikalau kami dekat dengan Tuhan, ada mujizat, ada perkara yang ajaib yang akan kami rasakan bersama. Malam hari ini kami akan belajar dari Taurat-Mu, firman dan isi hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami yang mendengarkan malam hari ini mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Baik hamba-hamba-Mu yang ada di ruangan ini, dan juga hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan di rumah. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau terangi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga malam hari ini hanya satu yang dipermuliakan, Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kita membaca Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kalau sudah mendapatkannya, maka saya akan membaca dari tempat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan akan membaca di Alkitab masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan membahas teks yang sudah kita baca ini dengan tema dekat padamu itu rinduku. Saudara-saudara sekalian, di ayat yang pertama, teks Lembaga Alkitab Indonesia mencatat untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Atau dalam terjemahan lain, Mazmur 62 adalah sebuah kor masal yang digubah oleh pemimpin kornya, yaitu Yedutun. Namun yang menciptakan mazmurnya atau kor ini adalah seorang anak Tuhan bernama dengan yaitu Daud. Saudara-saudara sekalian, ada yang sangat amat unik dari teks ini. Adalah ketika penulisnya mengalami kedukaan. Dalam posisi kedukaan, maka pada saat itu muncullah sebuah nyanyian. Saudara-saudara sekalian, sangat amat jarang orang Kristen dalam keadaan dia sedang berduka, dalam keadaan dia tersingkir, dalam keadaan dia terhina, dalam keadaan dia difitnah, maka dia menciptakan sebuah pujian. Itu sangat amat jarang. Tapi kita belajar kepada seorang Daud, pada waktu dia dikhianati oleh anaknya sendiri, maka dari situ muncul sebuah pujian. Saudara-saudara sekalian, bukankah kalau kita perhatikan, banyak orang ketika dia berada dalam tekanan, dalam pergumulan, dia mengalami pengkhianatan, maka dan apa yang dia lakukan, pasti dia sedih. Bahkan tidak jarang kita perhatikan, banyak yang meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini, malam hari ini kita belajar,
kepada seorang Daud pada waktu dia berada dalam kesesakan. Bukan penghinaan kepada Tuhan yang dia lontarkan, namun dia menciptakan sebuah pujian yang luar biasa. Dan pujian ini diingat sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1873 ada seorang anak Tuhan bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang yang buta sejak lahir. Dia tidak punya papa mama. Dia dibesarkan oleh neneknya. Namun apa yang terjadi? Neneknya itu suka memberikan sejak dia kecil, membacakan Mazmur dan kitab Amsal. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara sekalian, dialah yang menggubah, yang menciptakan lagu Kristiani sepanjang masa. Dan yang pertama sekali yang paling terkenal adalah lagu yang Ku Berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi pujaanku. Saudara-saudara sekalian, itu dicipta oleh seorang yang buta, yang menurut orang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun pada waktu dia mengalami kelemahan tubuh, apa yang terjadi adalah puji-pujian kepada Tuhan. Kita juga belajar adalah seorang anak Tuhan bernama Gracia Epifania. Gracia Epifania sudah kita tahu bersama. Matanya buta. Seorang anak remaja yang tidak pernah bisa melihat. Namun ada sebuah lagu yang sangat menggugah hati saya secara pribadi. Yaitu walaupun ku tak dapat melihat, namun aku merasakan kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, dia mengatakan matanya memang tidak bisa melihat, namun hatinya mampu melihat apa yang dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudara, kita belajar dari kedua hamba Tuhan ini, yaitu Fanny Crosby dan juga Gracia Epifania. Mereka tidak bisa melihat, namun mereka merasakan kasih Tuhan yang dalam, yang dituangkan dalam sebuah lagu dan dikenang di sepanjang masa. Bukankah banyak orang Kristen mampu melihat, tapi mata hatinya tertutup melihat hati Tuhan. Fanny dan Gracia Epifania, mata mereka tertutup, tetapi hati mereka terbuka untuk melihat kasih Tuhan yang dalam. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen yang ada di rumah, sekiranya engkau bergumul, sekiranya kita diizinkan Tuhan mengalami pengkhianatan sedikit pun, itu tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Tapi dari sanalah harus muncul sebuah pujian, sama seperti hamba-hamba Tuhan yang sudah saya sebutkan tadi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya meneliti dari teks ini, maka muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapakah begitu alasannya Daud berkata, hanya dekat padamu itu rinduku. Saudara sekalian, di ayat 45 kita melihat terjemahan Elai, itulah pergumulan Daud yang sesungguhnya. Namun malam hari ini mari kita melihat bagaimana Daud itu keluar dari persoalannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 4 dia katakan begini. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Apa maksudnya ini? Inilah yang melatar belakangi mengapa Daud menulis Mazmur 62. Mengapa dalam pergumulannya muncul sebuah pujian. Kalau kita membaca ayat 4 dan 5 sebenarnya agak membingungkan. Namun saudara-saudara, saya ingin memakai terjemahan lain supaya kita paham apa yang dimaksud di ayat 4 dan 5. Mereka atau catatan lain atau tafsiran lain berkata, tetapi mereka menyerang aku justru ketika tahtaku goyang. Saudara, sejarah Alkitab mencatat bahwa Daud sudah pernah goyah tahtanya atau goyah kepemimpinannya. Kapan? Pada waktu anaknya Absalom mengkhianati dia. Saudara tahu bahwa ketika anaknya Absalom mengkhianati dia, maka apa yang terjadi? Negara-negara di sekitarnya itu mengambil sebuah kesempatan untuk menyusun strategi untuk menyerang Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya dia katakan di sini, pada waktu tahtaku goyah,
engkau merancangkan kematianku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh tidak fair dalam model peperangan Timur Tengah kuno. Karena dalam peperangan Timur Tengah kuno, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada raja sedang dalam duka, pasti peperangan itu tidak akan bakalan terjadi. Karena peperangan itu dalam konteksnya itu sebuah kesepakatan. Kita perang maka disetujui sebuah peperangan. Saudaraku, atau diutus sebuah utusan untuk mengatakan bahwa Raja Sia akan pergi ke B untuk menyerang. Maka dibuatlah sebuah kesepakatan bahwa akan terjadi sebuah peperangan. Namun dalam teks ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tradisi peperangan dalam dunia Timur Tengah kuno seolah-olah itu tidak diberlakukan pada waktu Daud goyah tantanya. Makanya dia katakan dalam terjemahan, mereka berdusta menipu aku, mereka mau menggulingkan aku dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sekelumit pergumulan yang dihadapi oleh Daud ayat 4 dan 5. Saudaraku, kalau begitu apa yang dia lakukan? Saudara, ada dua. Saya pikir ini juga yang harus kita lakukan. Yang pertama tertulis di ayat yang kedua, yaitu dia katakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, dalam terjemahan lain di sana dikatakan aku berdiam diri di hadapan Tuhan. Maka yang pertama, ketika Daud mengalami persoalan, dia tidak pernah cerita dan meminta bantuan kemana-mana. Saudara, apa yang dia lakukan? Alkitab mencatat dan kesaksiannya sendiri, dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa aku berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia tidak ngomong apa-apa. Sama seperti Yesus ketika Pontius Pilatus bertanya kepada dia, ketika Mahkamah Agama bertanya kepada dia, ketika orang Farisi menuduh dia yang macam-macam, apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dia diam saja. Saudara-saudara sekalian, itu juga yang dilakukan oleh Daud. Yang dilakukan oleh Daud adalah dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara, sebenarnya kalau kita menganalisis, bisa saja Daud sebagai seorang raja melakukan peperangan pada waktu itu, atau menyerang anaknya Absalom. Tapi kitab suci kita berkata, sama sekali Daud tidak melakukannya. Karena beberapa alasan. Yang pertama, bagaimanapun Absalom itu adalah anaknya sendiri. Sejahat-jahatnya orang tua, dia atau sejahat-jahatnya harimau, dia tidak pernah mau memakan anaknya. Daud tahu bahwa Absalom adalah darah dagingnya, maka dia tidak menyakiti anaknya. Yang kedua, kalau dia mengadakan peperangan, maka pasti korban begitu sangat banyak dari kaum awam dan prajurit-prajurit oleh karena perebutan tahta antara dia dengan anaknya Absalom. Dan yang ketiga adalah dia mengerti bahwa Nabi Nathan sudah pernah menegur dia ketika dia melakukan perselingkuhan dengan Betseba. Apa kata Nabi Nathan? Dengar baik-baik bahwa sepanjang keturunanmu tidak terlepas dari pertumpahan darah. Daud memahami ini, maka apa yang dilakukan? Dia tidak mempertahankan tahtanya. Apa yang dilakukan? Dia pergi membawa sebagian pasukan yang masih setia kepadanya keluar dari istana. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sangat-sangat saya luar biasa salut dengan Daud adalah ketika dia menyampaikan sebuah pengakuan iman di ayat yang ketiga. Ini sangat amat bagus. Ini jarang sekali diungkapkan oleh orang Kristen ketika dia dalam persoalan. Ini pengakuan iman yang berasal dari hatinya yang paling terdalam. Ini juga diparalel di ayat yang ketujuh di bawah. Namun kita membahas satu-satu. Di ayat ketiga dan ketujuh itu paralel. Walaupun ada yang membedakannya nanti. Tapi sama-sama menyebut gunung batu. Saudara, ketika dia berkata, aku berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika dia berada dalam pergumulan, maka yang pertama di benaknya, karena Tuhan adalah gunung batuku. Saudara, apa itu gunung batu? Ini personifikasi yang ditempelkan kepada Tuhan, Allah yang besar. Tapi ada kelemahan dari personifikasi
yang dituliskan oleh Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gunung batuku. Dalam konteks dunia Timur Tengah kuno, gunung batu itu adalah tempat yang difavoritkan seluruh bangsa untuk tinggal. Siapapun bangsa pasti suka ada di gunung batu. Mengapa? Karena dalam sisi strategi perang, maka bangsa atau sebuah negara atau kerajaan yang ada di atas bukit sudah otomatis menang. Mengapa? Sebelum prajurit musuh naik, maka mereka sudah akan membuang begitu banyak batu dan menyerang dari atas sehingga pasukan musuh pasti mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun di sini kita pelajari bahwa gunung batu itu, saudaraku, hanya memberikan sebatas perlindungan saja. Tapi perhatikan, ketika Daud berkata hanya dialah gunung batuku, bukan hanya sebagai perlindung. Allah Yahweh itu bukan hanya sebatas perlindung, tapi Allah Yahweh ikut berperang kepada mereka, menjadi pendamping mereka. Artinya ini berbicara tentang konsistensi Allah itu sebagai gunung batu tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia tahu mengapa dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena dia tahu gunung batu itu konsisten, tidak akan pernah berubah. Dia ikut turut serta menyelesaikan sebuah persoalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemana kita kalau kita sedang menghadapi persoalan yang begitu menghantui kita? Tapi Daud berkata, aku berdiam diri di hadapan Tuhan. Aku sangat rindu dekatmu. Saudaraku yang kedua, apa rahasia mengapa Daud begitu sangat bisa menyelesaikan persoalannya? Yaitu ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, dari ayat yang kedua, ketiga, 6 dan 7, ini ayat yang kelihatan paralel. Betul, tapi ada sedikit perbedaan makna. Kata hanya itu menunjuk satu fokus. Bahwa hanya itu memberikan sebuah keterangan bahwa Allah Yahweh itu adalah realitas yang tertinggi. Realitas yang tertinggi maksudnya adalah dia berada di atas dari segala-galanya. Dia berbeda dari segala eksistensi yang ada di dunia. Realitas tertinggi mengontrol yang di bawahnya. Itu realitas tertinggi. Artinya saudaraku yang lain, segala realitas di bawah realitas tertinggi itu bisa dia pengaruhi. Saudaraku, ini bicara tentang satu fokus, hanya, atau bisa dalam bahasa kita sehari-hari dalam simpulan pokoknya. Saudara-saudara sekalian, dalam konteks orang Jawa, kalau sudah ngomong pokoknya, itu sudah kesimpulan yang tidak bisa terbantahkan. Kalau Mazmur, kalau Daud berkata hanya, ini sebuah simpulan yang tidak bisa dibatahkan. Saudara-saudara sekalian, maka dia katakan kesimpulanku hanya kepada Allah saja aku tenang. Maka hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara sekalian, adalah ketika dia keluar dari masalah berhubungan dengan dekat padamu itu rinduku. Yang kedua, dia tenang menghadapi persoalan. Dia tidak kerasa kusuk. Dia tidak menuduh orang sana sini. Karena dia tahu bahwa persoalan kalau tidak diselesaikan dengan tenang, maka bukan dia yang diuntungkan, tapi orang lain. Perhatikan saudara-saudaraku sekalian. Perhatikan apa yang terjadi dengan perang-perang Yunani. Perang-perang Yunani, saudaraku, kalau Anda membaca, sebagian besar perang Yunani itu terjadi dan seseorang raja bisa kalah oleh karena dia tidak tenang menghadapi persoalan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik. Di sini kita belajar Daud berkata, dalam simpulannya hanya dekat saja aku tenang. Dia tenang menghadapi persoalan. Anda tahu tidak, kalau ada persoalan, pertama sekali yang diserang adalah bukan yang lain, tapi hatimu yang menjadi pusat kehidupanmu. Makanya perhatikan saudaraku, dia tenangkan hatinya. Karena dia tahu, kalau ada persoalan Tuhan izinkan. Hatiku harus tenang,
Karena hatiku bila tenang itu akan mempengaruhi kehidupan. Makanya jangan heran jikalau ada orang yang sedang dalam pergumulan. Saudaraku, jikalau hatinya tidak tenang, pasti dia akan mengalami sakit penyakit. Darah tinggi, apalagi asam urat, apalagi macam-macam penyakitnya. Penyakit gula dan sebagainya. Mengapa? Dia tidak memanage hatinya seperti Daud. Saudaraku, kalau kita memperhatikan apa yang dialami oleh Daud, itu sesuatu hal yang sangat amat menyakitkan. Tapi dia katakan, aku tenang menghadapi itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat 6 sangat baik sekali terjemahannya. Dia katakan begini. Di dalam terjemahan lain, kalau ayat 6 hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi saudaraku, di terjemahan lain dia katakan, aku harus tenang dan berbalik arah kepada Tuhan. Saudara, kenapa dia menulis berbalik arah kepada Tuhan? Saudara tahu bahwa Daud ini manusia. Di dalam hatinya ada juga pasti dia katakan, aku akan memakai kekuasaanku untuk melawan orang yang mengkhianati aku. Tapi perhatikan baik, dia tidak melakukan itu. Karena dia tahu bahwa hal yang pertama adalah dia mau memanage hatinya. Karena dari dalam hatinya itu menjadi pusat kehidupan. Sekali lagi saya jelaskan, posisinya raja, posisinya penguasa. Dia bisa membela diri. Tapi perhatikan baik saudara-saudaraku, dia tidak melakukannya. Yang dia lakukan adalah dekat dengan Tuhan dan berbalik arah untuk kembali kepada Tuhan. Saya meneliti lebih dalam mengapa terjemahan Ibrani berkata berbalik kepada Tuhan. Aku berdiam diri dan berbalik kepada Tuhan. Aku tenang dan berbalik kepada Tuhan. Karena penafsir perjanjian lama berkata, kemungkinan besar pada waktu itu ketika Daud keluar dari istana, ada orang yang memberikan masukan kepadanya, rajaku Daud, kita melawan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rajaku Daud gunakan kekuasaan. Saudaraku, itu juga banyak bisikan-bisikan. Ketika kita berada dalam persoalan, ada bisikan kanan, kiri, kanan, depan, dari sahabat dan sebagainya. Itu sudah pernah dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Tapi perhatikan saudaraku, benar bahwa orang-orang itu sangat memberikan perhatian kepada kita. Tapi kalau kita membaca di sini sikap Daud yang luar biasa, dia mendengarkan dan berbalik arah kepada Tuhan. Dia tidak melakukan karena tadi 3 alasan tadi. Dia mengerti firman dan dia tidak mau mengorbankan orang lain hanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia katakan lagi bahwa daripadanya lah harapanku, karena dia tahu karena keselamatan hanya berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang unik di ayatnya yang ke-8. Di ayat yang ke-7 saya tidak bahas karena di atas sudah bahas tadi. Di ayat yang ke-8 dia katakan begini, pada Allah ada keselamatanku. Kemudian terjemahan Elai dan kemuliaan. Saudara, mengapa dia gunakan kata kemuliaan? Tidak ada di atas. Saudaraku, sebenarnya dalam konteks Mazmur 62 adalah di mana anaknya sendiri mengkudeta kedudukannya sebagai seorang raja. Dan saya sudah jelaskan tadi, raja-raja di sekitar kerajaannya bersorak-sorak. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia begitu sangat amat sadar bahwa dia katakan, pada Allah ada keselamatanku dan Tuhan akan mengangkat kemuliaanku. Dalam terjemahan lain dia katakan, perlindunganku berasal dari Tuhan dan keberhasilanku datang dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harus sampai orang Kristen harus sampai dalam konsep berpikir seperti ini. Ketika menghadapi persoalan dimanapun kita berada, bahwa Tuhan sedang merendah kehidupan kita, membawa kita kepada kesempurnaan rencananya yang agung. Perhatikan Daud, masih sempat dia berpikir saudaraku, ketika dia berada jauh dari istana, jauh dari kenikmatan sebagai seorang raja, tapi sempat dan dia sadar karena dia tahu kebenaran bahwa keberhasilannya pasti diatur oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dekat pada Tuhan, itu rindu kita, bukan kepada yang lain. Ada banyak dari kita ketika kita mungkin ada persoalan, lari kepada judi, lari kepada hal-hal yang membuat menurut kita ini nikmat, tapi membawa kita dalam dosa. Ada banyak orang yang meninggal dunia
membunuh diri oleh karena begitu berat tantangan dalam kehidupannya. Tapi Daud tidak berkata demikian. Yang Daud katakan, dekat Allahku, aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudara sekalian, saya amat rindu malam hari ini. Walaupun misalnya Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, tapi marilah kita melihat makna dan rancangan Tuhan di balik pergumulan itu. Sama seperti Daud, dia sangat amat paham bahwa ketika ada pergumulan, ada dua hal yang dia lakukan. Berdiam diri dan tenang menghadapi persoalan. Dia tidak kerasa kusuk, ngomong sana sini. Tidak, karena dia tahu bahwa suatu saat Tuhan akan mengembalikan kedudukannya. Dan tertulis dalam kitab suci, dalam sepanjang sejarah Alkitab tertulis, Tuhan mengembalikan kepada tahtanya. Mengapa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Pertanyaan terakhir, kalau ada persoalan, kamu duduk di mana? Duduk dekat dengan Allah atau duduk dekat dengan pencemooh? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir khotbah ada tayangan video yang akan kita tonton bersama. Tahukah Anda bahwa rata-rata orang dewasa memiliki sekitar 5 liter darah yang mengalir di dalam tubuhnya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Darah juga berfungsi untuk membuang limbah berbahaya melalui ginjal, serta mengambil karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dibuang melalui paru-paru. Tanpa darah yang mengalir di dalam jaringan tubuh, tubuh manusia akan berhenti bekerja. Sebuah penelitian telah dilakukan oleh seorang pakar EFT untuk menunjukkan adanya hubungan antara kondisi darah manusia dengan kondisi emosinya di saat normal, sedih, gembira, jatuh cinta, dan berdoa. Berikut ini adalah kondisi darah seorang pasien yang bernama Rebecca saat emosinya sedang sedih. Sel darah bergerak cepat dan berbentuk air mata. Saat emosinya sedang takut, sel darah bergerak tidak beraturan dan berjauhan satu dengan yang lain dengan sangat cepat. Saat emosinya sedang jatuh cinta, sel darah bergerak perlahan dan cenderung berkumpul. Saat contoh sel darah Rebecca diambil dan dilihat di bawah mikroskop setelah berdoa dan merasakan dekatnya hubungannya dengan Tuhan, semua yang hadir di laboratorium tersebut seketika menjadi terdiam dan terpana karena melihat kondisi darah yang sama sekali berbeda. Saat emosinya sedang berdoa, cairan sel darah sangat cerah, gerakannya sangat tenang, seakan bergerak dengan penuh kedamaian. Dan muncul banyak unsur yang berkilauan dan bercahaya serta berdenyut seperti denyutan jantung mini. Sangat luar biasa, bukan? Darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib memberikan penebusan total bagi Anda. Kita berdoa. Terima kasih malam hari ini Engkau berbicara kepada kami, Tuhan. Kami mohon kepadamu biarlah kami dekat dengan Tuhan. Karena hanya daripadamu lah keselamatan. Ajarlah kami untuk tenang menghadapi setiap persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan. Dan ajarlah kami ya Tuhan memahami bahwa ada tujuan Tuhan di balik setiap peristiwa. Tuhanlah yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih seluruh jemaat-Mu yang hadir malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, ada dalam pertolongan dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. When stop working, even when I don't see it, you working, even when I don't feel it, you working, you never stop working, you never stop.
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, kiranya menguatkan, memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami terus akan menayangkan tayangan-tayangan terbaik bagi Bapak Ibu. Itulah sebabnya kami terus akan hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry jam 5 sore. Dan kemudian seperti malam hari ini ada Praise and Worship jam 7 malam. Hari Minggu ada Bincang Orang-Orang Muda jam 8.30 malam. Dan kemudian hari Senin ada Miracle. Merupakan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan bersama dengan Tuhan. Bagaimana mereka mengalami Tuhan dalam berbagai pergumulan persoalan kehidupan. Itu jam 7 malam setiap hari Senin. Kami berharap Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami. Dan kerinduan kami Bapak Ibu terus diberkati lewat tayangan-tayangan kami. Dan malam hari ini kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam berbagai tantangan yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan berkenan memberkati kebersamaan kami dengan Bapak Ibu yang malam hari ini menyaksikan tayangan kami. Dimanapun mereka berada, kami memohon Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah mereka dengar, memberkati mereka, menguatkan, meneguhkan iman mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong, di tengah-tengah berbagai tanggung jawab, kesibukan, Tuhan menolong mereka, dimampukan Tuhan, ditolong Tuhan. Dan kalau ada ya Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan khusus, Tuhan tolong supaya mereka bersabar menanti jawaban dari Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kalau ada yang punya pergumulan yang sedang gelisah, sedang mengalami ketakutan, Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Dan tolonglah ya Bapa mereka di tengah seluruh kehidupan mereka supaya terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami memohon berkatilah bangsa kami dan negeri kami. Berkuasa atas pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah kiranya mereka mengelola setiap tanggung jawab yang ada pada mereka dengan penuh kesungguhan, membaktikan tanggung jawab itu, membaktikan jabatan yang ada pada mereka untuk kepentingan bangsa negeri kami ini. Kami rindu Tuhan pemerintahan yang ada sekarang ini sungguh terus ditolong, diberkati untuk menjalankan program-programnya untuk kemajuan bangsa kami, negeri kami. Berkatilah juga TNI dan Polri dalam upaya mereka untuk membuat negeri kami ini aman. Terlebih ya Tuhan, dalam tahun-tahun ke depan ini maka suhu politik akan makin meningkat di negeri kami. Karena akan ada muncul persaingan-persaingan antar partai, antar kelompok. Kami memohon Tuhan supaya TNI dan Polri sigap dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan situasi itu mereka bisa membuat negeri kami tetap aman ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami di beberapa tempat yang mengalami musibah. Kami rindu Tuhan supaya pemerintah setempat tanggap segera memberi bantuan sehingga mereka yang mengalami bencana tersebut dapat ditolong segera, mereka dipulihkan, mereka mengalami perhatian ya Tuhan. Juga kami mohon berkatilah yayasan kami yang ada di Batu, Malang. YPPI Batu di Batu. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati pimpinan kami. Juga majelis-majelis perwakilan MPK, majelis daerah. Kami rindu Tuhan supaya diberkati Tuhan, para pengurus supaya terus ya Tuhan dimampukan Tuhan mengelola tugas tanggung jawab, program-program yang ada yang dicanangkan supaya bisa terlaksana dengan baik. Sehingga dengan demikian yayasan ini, yayasan kami ini boleh menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri kami. Dan juga Tuhan berkatilah juga gereja-gereja Tuhan yang akan melakukan ibadah besok hari. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu
mengarahkan hati mereka kepadamu dalam beribadah. Berkati hamba-hambamu yang berbagi dalam pelayanan. Dimampukan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Dan juga boleh memberkati umat-Mu. Dan kami juga memohon berkatilah Majelis Daerah YPP Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di tempat ini. Tolong kami Tuhan supaya dimampukan Tuhan mengelola berbagai program, tayangan-tayangan kami rindu supaya terkelola optimal sehingga memberkati banyak orang yang terus setia bersama dengan kami. Berkati para pengurus, berkati setiap peralatan yang kami gunakan supaya terus dipakai dengan baik untuk memberkati banyak orang. Dan juga kami memohon berkatilah juga hidup kami ya Tuhan. Juga umat-Mu, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang bersama dengan kami malam hari ini. Tolonglah kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Tolong kami supaya kami ya Tuhan belajar taat kepada Tuhan, belajar bersandar kepada Tuhan. Belajar ya Tuhan untuk melihat hanya dekat dengan Tuhan saja. Hidup kami bisa tenang di tengah berbagai persoalan tantangan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan hidup kami minggu ini hidup yang menenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami, doa kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dari Roh Kudus menjadi bagian Bapak Ibu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah ibadah pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati sesuai dengan firman Tuhan hari ini bahwa dekat padamu itu rinduku. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan ragu lagi mengikut Tuhan. Amin. Yesus, Yesus, harapanku, penolong dalam hidupku.